Di saat kegelapan meliputi seluruh langkahku, tak tahu lagi arah mana yang harus ku tempuh. Cemas dan juga takut telah melanda
Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut dan masuk firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu dan urapi firman ini, dan urapilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan menjadi biji mata Tuhan. Ya, ini kata-kata ini sudah sering kita dengar. Karena menjadi biji mata Tuhan ada hal yang diidam-idamkan oleh orang percaya pada umumnya. Kenapa? Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, berarti pembelaan Tuhan dahsyat luar biasa. Alkitab mengatakan di Sakaria pasal 2 ya, ayat ke-8. Sakaria 2 ayat ke-8. So, beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. So, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, berarti bakal mendapatkan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Itu adalah idaman kita semua. Masalahnya kondisi seperti ini bukan begitu saja kita terima. Bukan automatically kita terima, bisa tiba-tiba aja bisa menjadi biji mata Tuhan sebagai orang percaya ya.
Lalu bagaimana dong kalau gitu? Untuk bisa jadi begitu, ada berapa hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi biji mata Tuhan. Nah, kita pelajari. Yang pertama, kita haruslah menjadi pelaku firman. Bukan cuma mendengar, bukan cuma mengartikan, bukan cuma memahami firman, tapi terlebih menjadi pelaku firman. Ya, kita baca Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Walaupun rajin dengar firman, rajin baca firman, tapi kalau tidak menjadi pelaku firman, itu hampir tidak ada gunanya ya. Itu kita baca. Lalu kita baca lagi di kitab Mazmur 17 ayat 4 dan 8. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Nih pelaku firman ya. Lalu 8, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dan ini akibatnya kita minta untuk diperlakukan Tuhan sebagai biji matanya. Nah, yang pertama. Yang kedua, jadi kita harus hidup jadi pelaku firman, bukan cuma pelajar firman, bukan cuma pendengar firman, bukan cuma membaca firman, tapi terlebih dari semuanya adalah pelaku firman. Walaupun baca firman, mempelajari firman itu amat penting. Sebab kalau tidak kita pelajari, kalau kita tidak tahu, kalau kita nggak ngerti apa yang mau kita lakukan. Jadi untuk jadi pelaku firman, paling tidak kita harus jadi pembaca firman, pendengar firman dengan taat dan benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau hidup benar dan bersih di hadapan Tuhan. Jadi kita pelihara hidup kita ya. Kita baca Filipi 4 ayat 8-9. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, ya ini ya, pelajari apa yang benar yang di hadapan Tuhan. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber daya sejahtera akan menyertai kamu, bahkan melindungi kamu seperti biji matanya ya. Ini mau hidup damai dan bersih di hadapan Tuhan. Peliharakan hidup kita. Jangan kita biarkan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita biarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan kita biarkan hal-hal yang tidak disukai Tuhan masuk dalam kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa diperkenan Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjadi biji mata Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, janganlah kompromi terhadap dosa. Ini enak diucapkan tapi sukar dilaksanakan. Jangan kompromi terhadap dosa. Dosa itu pengertiannya bukan cuma menjahati orang lain, merugikan orang lain, kayak menipu, kayak mendustai, kayak memperkosa orang lain, tapi juga semua yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi apa saja yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, hukum Tuhan, itu adalah dosa. Ya itu jangan kita biarkan. Misalnya, ya ini ya, masih misalnya sebentar lagi kita akan merayakan sesuatu yang mana pada saat itu kita harus jangan kompromi dalam dosa. Ya, jangan menyembah arwah, siapapun juga arwah itu, arwah nenek moyang lah, arwah orang tua lah. Pokoknya kalau firman Tuhan mengatakan jangan menyembah, jangan hanya karena satu keluarga besar melakukan itu, kita terpaksa ikut, katanya terpaksa, tapi itu sebetulnya menunjukkan ada keinginan hidup kita. Jadi tinggal kita sendiri yang menentukan apakah kita mau kekeh dalam kebenaran firman Tuhan, tidak kompromi dalam dosa, atau malah kompromi terus ya, karena mencari kesukaan manusia bukan kesukaan Tuhan. Nah ini kita perhatikan. Mari kita baca Roma 6:18-19. Ada tradisi nenek moyang. Nah, ini kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Dan kalau kita tetap melakukannya hanya karena kita ingin keluarga kita, keluarga besar kita senang, ya kita ada kompromi terhadap dosa. Itu bukan toleransi sama sekali, tetapi adalah kompromi ya. Kita Roma pasal 6 ayat 18-19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran mestinya. Maka aku mengatakan hal ini secara manusia
karena kelemahan kamu. Sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Nah, ini karena kompromi terhadap dosa, menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang bawanya kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal ini kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang bawahi kamu kepada pengudusan. Tidak automatically, ada proses yang harus kita lalui, ada tahapan yang harus kita lalui, walaupun terasa berat sekali. Makanya saya katakan ini, poin ini enak untuk diucapkan tapi sukar untuk dilakukan, karena kita masih hidup di dunia, karena kita masih punya keluarga, karena kita masih punya sanak saudara, karena kita masih punya pasangan dan sebagainya. Karena kita sangat mencintai pasangan kita, maka kita ikuti tradisinya, kita ikuti apa yang dilakukannya. Pasangan kita karena mencintai orang tuanya, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, itu kelihatannya adalah toleransi, tapi ingatlah, itu bukan toleransi, tapi itu kompromi, dan komprominya terhadap dosa karena melanggar firman Tuhan. Memang kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus berani untuk meninggalkan segala sesuatu, termasuk keluarga kita, ya. Yang keempat, sudah bisa mendahulukan Tuhan di atas segalanya, di atas segala-galanya yang ada di dunia ini, termasuk keluarga kita, termasuk hobi kita, termasuk harta dan milik kita, termasuk tujuan hidup kita, termasuk kita bilang cita-cita kita dahulukan Tuhan di atas segalanya, ya. Nah, karena itu firman Tuhan mengajarkan di Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan padamu. Jadi bukan cari apa yang bisa didapat dalam Tuhan, tapi mencari Tuhannya dulu, mencari kebenarannya dulu, ya. Itu artinya mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Lalu kita baca lagi Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dia di atas semua, didahulukan, harus lebih daripada segala-galanya, ya, termasuk ayah ibumu, sanak saudaramu, anakmu dan sebagainya, dalam nama Yesus. Jadi kita perlu tahu bagaimana perjuangan kita untuk mencapai bisa menjadi biji mata Tuhan, dan dengan pertolongan Roh Kudus itu akan bisa kita lakukan. Bukan cuma diperlukan kemampuan, tapi yang paling perlu adalah kemauan. Kalau kita mau memperjuangkannya, maka Roh Kudus menolong kita untuk membuat kita bisa melakukannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menolong kita untuk buat kita mampu untuk melakukan semuanya itu. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama katakan amin. Sampai jumpa. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Ku mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia datarannya. Ku mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya
Sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan